Buka aplikasi Winbox. Klik pada MAC address, lalu connect. Buat password agar mikrotik aman. Masuk ke menu interface untuk menambahkan nama pada interface agar mudah saat melakukan konfigurasi dan pengontrolan. Masuk ke menu DHCP Clean, lalu klik pada tanda tambah. Pada interface diisi dengan Ether 1 atau ESP1. Jika sudah klik apply, lalu OK. Lakukan hal yang sama untuk Ether 2 atau ESP2. Pastikan status dari interface sudah bound. Masuk ke menu addresses. Lalu klik tanda tambah, masukkan address, lalu pada interface isikan LAN atau Ether 4. Jika sudah, klik apply, lalu OK. Masuk ke menu DNS, lalu centang pada Allow Remote Requests. Jika sudah, klik apply, lalu OK. Masuk ke menu firewall. Setelah itu pilih NHT, lalu klik tanda tambah. Pada chain isikan EtherNet. Pada out interface diisi ESP1. Lalu pada akun diisi masquerade. Jika sudah, klik apply, lalu OK. Lakukan hal yang sama untuk ESP2. Masuk ke menu DHCP Server. Lalu klik pada DHCP Setup. Untuk interface pilih LAN atau Ether 4, setelah itu tinggal next saja. Jika internet belum terhubung, masuk ke kontrol panel. Lalu, pilih jaringan dan internet. Setelah itu, pilih network and sharing center. Lalu, pilih Chunk Adapter Settings. Klik pada Ethernet, lalu lakukan disable dan enable untuk merestart jaringan Ethernetnya. Masuk ke menu firewall, lalu pilih Mangle, lalu pilih tanda tambah, lalu pilih general. Chain diisi per-routing.
Untuk DST isikan IP Network ESP1. Untuk Action diisi acep. Jika sudah, klik Apply, lalu OK. Lakukan hal yang sama untuk LAN dan ESP2. Klik tanda tambah, lalu general, chain diisi prerouting. Untuk interface diisi ESP1. Untuk Action diisi MAC connection. Untuk New connection MAC diisi ESP1. Jika sudah, klik Apply, lalu OK. Lakukan hal yang sama untuk ESP2. Klik tanda tambah, lalu general, chain diisi prerouting. Untuk interface diisi LAN. Untuk per connection diisi both addresses and port. Lalu pada nomornya diisi 2 dan 0. Untuk Action diisi MAC connection. New connection MAC diisi ESP1. Jika sudah, klik Apply, lalu OK. Lakukan hal yang sama seperti sebelumnya, tapi untuk nomor pada per connection diisi 2 dan 0, dan untuk New connection MAC diisi ESP2. Klik tanda plus. Lalu general, chain diisi prerouting. Untuk interface diisi LAN. Untuk MAC connection diisi ESP1. Untuk Action diisi MAC routing. New connection MAC diisi ke ESP1. Jika sudah, klik Apply, lalu OK. Lakukan hal yang sama seperti sebelumnya, tapi untuk connection MAC diisi ESP2 dan untuk New connection MAC diisi ke ESP2. Klik tanda tambah, lalu general. Untuk chain diisi output. Untuk connection MAC diisi ESP1. Untuk Action diisi MAC routing. Untuk New connection MAC diisi ke ESP1.
Jika sudah, klik Apply, lalu OK. Lakukan hal yang sama seperti sebelumnya, tapi untuk connection mark diisi ESP2 dan untuk new connection diisi ke ESP2. Masuk ke menu routers. Klik tanda tambah, lalu general, untuk gateway diisi IP ESP1, untuk distance diisi 1, dan untuk routing mark diisi ke ESP1. Jika sudah, klik Apply, lalu OK. Klik tanda tambah, lalu general, untuk gateway diisi IP ESP2, untuk distance diisi 1, dan untuk routing mark diisi ke ESP2. Jika sudah, klik Apply, lalu OK. Klik tanda tambah, lalu general, untuk gateway diisi IP ESP1, untuk distance diisi 2, dan untuk routing mark diisi ke ESP2. Jika sudah, klik Apply, lalu OK. Klik tanda tambah, lalu general, untuk gateway diisi IP ESP2, untuk distance diisi 2, dan untuk routing mark diisi ke ESP1. Jika sudah, klik Apply, lalu OK. Untuk melakukan pengecekan, masuk ke browser, lalu ketik pada kolom pencarian, test speed, lalu lakukan pengujian kecepatan jaringannya. Matikan salah satu port ESP dan lakukan pengecekan lagi.